pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Kalau kayak gini nih Pak Ustadz tahu dari mana? Apaan bercerita? Ada kitab. Maryam ini akan berkahwin menjadi istri Nabi SAW. Mereka menggunakan riwayat-riwayat yang tidak mencapai status sahih. Nggak punya tauliah, maka polisi diperintahkan tangkap. Sekarang di tempat kita nggak begitu, asal mau pakai baju koko, pakai jadi ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video pernyataan yang lagi viral banget di Indonesia guys ya. Dan bagaimana komentar salah satu ustadz yang ada di Malaysia. Jadi jom kita tengok videonya. Let's go. Karena menikah itu andika sunnah paman ragiba anis sunnah falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Dan syiar para nabi. Semua para nabi menikah kecuali ada nabi yang belum menikah. Siapa itu? Termasuk Nabi Yahya yang belum menikah. Karena sebelum menikah, maaf, langsung dipenggal kepalanya oleh umatnya. Jadi ada beberapa nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, sampai dinaikkan ke langit itu belum sempat menikah. Jadi nanti insya Allah nanti di hari kemudian ada pernikahan di surga. Ada dua pernikahan. Baru tahu. Hadir. Iya. Pernikahan siapa Pak Ustadz? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Itu beneran? Iya. Ada nanti kisah-kisah di surga. Ada dua pernikahan. Pernikahan yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Kalau kayak gini nih Pak Ustadz tahu dari mana? Apaan bercerita? Ada kitabnya. Khusus kitab tentang kisah-kisah di akan datang, dan itu berdasarkan hadis-hadis. Dan itu bukan ramalan ya? Bukan ramalan. Tapi itu memang ada itu kejadian yang sudah ditakdirkan. Semuanya kelak akan bersama Nabi di sorga. Dan mereka adalah perempuan-perempuan mulia. Perempuan-perempuan terbaik. Ditambah lagi dengan wanita yang paling mulia di dunia, yaitu Sayyidah Maryam, putri daripada Imran. Ini ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Di dunia, Siti Maryam tidak punya suami. Nabi Isa dilahirkan dengan tanpa ayah. Dan kelak di sorga, Siti Maryam ini yang tidak punya suami di dunia, di sorga kelak akan bersuamikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalun nisa alal itlaq, ya, afdaluhunna Maryam binta Imran. Ittifaqan. Jadi penyebutan Siti Maryam pertama adalah sekaligus ini urutan daripada afdaliyah perempuan yang kelak akan dinikahi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang paling utama adalah Siti Maryam. Belum sampai saya ngajinya ke situ. Daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kedua adalah Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Nah, Asiyah ini masuk surga, seorang muslimah, taat, tapi punya suami yang kafir, yaitu Fir'aun. Nanti di sorga Asiyah ini akan menikah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Asiyah ini walaupun istrinya Fir'aun tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Ya, suci. Yang kedua, perempuan yang paling utama setelah Siti Maryam adalah Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Itu yang kedua setelah Siti Maryam. Kenapa? Li'annahu qila binubuwatiha. Karena ada qil yang mengatakan bahwa istrinya Fir'aun itu adalah seorang nabi. Nabi perempuan. Ya. Kalau Siti Maryam, maka itu alal itlaq, ittifaqan. Afdaluhunnah, perempuan yang paling utama adalah Siti Maryam. Yang kedua adalah istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, karena ada khil pendapat yang mengatakan bahwa Asiyah itu adalah seorang nabi perempuan. Yang ketiga yang kelak akan menikah dengan baginda Nabi besar Muhammad adalah
saudari perempuan daripada Nabi Musa alaihissalam. Ukhta Musa. Ukhta Musa. Ya. Masya Allah. Ukhta Musa. Ukhta Musa. Saudara perempuannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kelak alaihissalam juga akan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menikah dengan Nabi Muhammad. Surga fil jannah. Al-zahir anna wuqu'at tazwij fil jannah. Jadi pernikahan itu akan dilaksanakan di sorga, bukan di dunia. Tapi Nabi memakai lafaz mati. Betul ke? Mereka kata Maryam ni Nabi. Lepas tu nanti masa kat syurga nanti dia akan jadi isteri kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maryam alaihissalam ni memang tak dinafikan antara manusia yang paling mulia lah ataupun wanita yang paling tinggi martabatnya. Allah dah sebut dalam Quran, Allah kata innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah telah memilih kamu, hai Maryam, Allah telah menyucikan kamu dan Allah telah memuliakan kamu lebih daripada wanita-wanita yang lain. Itu kita tak mampu nak sangka lagi. Betul. Cuma adakah Maryam itu seorang nabi? Ada perbahasannya di sisi ulama, tapi pandangan yang lebih kukuh adalah Maryam ini adalah di darjat as-siddiqin. Darjat as-siddiqin ini darjat yang paling tinggi selepas daripada darjat kenabian lah. Ya Allah ada sebut dalam surah Al-Ma'idah, Allah kata mal masihu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Tidaklah Nabi Isa alaihissalam itu melainkan rasul yang telah berlalu dan ibunya adalah seorang yang as-siddiqah, darjat yang tinggi as-siddiqin. Dan dalam surah An-Nisa Allah sebut darjat as-siddiqin ni darjat yang paling tinggi, selepas daripada rasul dan sebelum lagi, bahkan lebih mulia daripada darjat para syuhada. Allah kata wa may yuti'illah war rasul fa'ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi kita tak boleh nafi Maryam itu adalah berada darjat yang sangat tinggi, tetapi dia bukanlah nabi. Cuma persoalan adakah Maryam itu akan menjadi isteri Nabi kita Muhammad SAW? Ada juga perbahasan di sisi para ulama, tetapi pandangan yang lebih tepat adalah kita akan mengatakan wallahu taala alam, sebab tak ada nas, tak ada hadis, sumber wahyu yang kuat menceritakan tentang perkara tersebut. Adapun para ulama yang mengatakan bahawa Maryam ini akan berkahwin menjadi isteri Nabi SAW, mereka menggunakan riwayat-riwayat yang tidak mencapai status sahih. Jadi kita tak boleh nak pastikan. Betul. Tapi apa yang pasti insya-Allah dalam hadis riwayat Muslim Nabi SAW sebut ma fil jannati azab. Tak ada penghuni syurga yang akan membujang. Jadi Maryam juga insya-Allah dia akan mempunyai pasangannya di syurga. Masya-Allah. Cuma wallahu taala alam siapakah yang akan menjadi pasangan kepada Maryam. Tetapi kenikmatan berpasangan itu pasti akan dirasakan oleh bahkan lelaki dan juga wanita. Jadi cukup kita mengatakan wallahu taala alam siapakah yang akan menjadi suami kepada Maryam nanti. Sahabat, lagi viral di media sosial Ustadz yang terkenal di televisi yaitu Ustadz Maulana. Beliau di dalam salah satu tausiahnya menyampaikan materi bahwasanya nanti di surga Rasulullah SAW akan menikahi Siti Maryam dan juga Siti Asia, istri daripada Fir'aun waktu di dunia. Benarkah demikian? Karena hal ini menyebabkan kegaduhan di media sosial. Betul, gaduh sih. Menyebabkan pro kontra juga. Banyak yang tidak menyampaikan itu. Memang ada hadisnya, ada sumbernya. Hanya saja setelah kami teliti, hadis yang beliau sampaikan atau sumber hadis yang dijadikan patokan beliau dalam tausiah tersebut berstatus lemah atau dhaif. Di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, hadis dhaif selama hanya dipakai dalam bab fadhil amal dan tidak mencapai level lemah sekali yang menyebabkan beberapa ulama lain mengingkarinya, sebenarnya ini boleh-boleh saja ya disampaikan ya. Hanya saja karena memang ini adalah bab yang asing di telinga awam, sehingga banyak masyarakat awam yang seakan-akan tidak menerimanya. Padahal kalau kita telah lebih jauh, di surga itu tidak ada lagi kejadian cemburu ya. Kecemburuan sosial sebagaimana terjadi di dunia. Cuman memang kita ini agak asing aja mendengarnya, dan apa yang disampaikan beliau itu benar, mungkin kurang tepat saja di waktu penyampaian. Jadi bijaknya kita jangan sampai. Saya juga belum sampai ke situ sih guys, baru dengar. Dai yang menjadi asid umat. Wallahu alam. Di Indonesia ni, mana yang ramai penduduk daripada penduduk Malaysia? Indonesia kan? Yakin? 100%?
Okey. Bermakna kalau ditengok orang alim, para ulama, tokoh agama, mana yang ramai ustaz-ustaz di Indonesia daripada di Malaysia? Di Indonesia. Yes. Indonesia ni ustaz-ustaznya pun lagi ramai daripada Malaysia. PhD, doktor, profesor, banyak di Indonesia daripada Malaysia. Tapi alhamdulillah walaupun di sana tak berapa ramai ustaz-ustaz, tapi tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tak ada tokoh agama orang gila. Kalau ada orang-orang yang buat mengarut seperti itu, maka cepat akan pihak berkuasa jabatan agama tangkap orang tersebut supaya tak menjangkiti orang-orang. Gitu. Dan alhamdulillah orang situ pun tak ada yang percaya benda-benda seperti itu. Tapi di sini, waliyahzubillah, orang gila boleh ditokohkan. Kalau di sana orang gila bukan ditokohkan, dimasukkan ke rumah penjagaan orang sakit jiwa. Kalau di sini boleh ditokohkan, bahkan jadi penceramah, bahkan dianggap menjadi wali, dan kemudian ramai pula followers. Dikata bongak, nanti marah pula. Tapi nyatanya seperti itu. Kan pelik. Dan jabatan agama tak ada buat tindakan, senyap aja. Kalau di Malaysia tak ada jemaah. Kalau macam tu kena buat tindakan terus. Ni bahaya ni. Kita kena sedar jemaah. Orang Indonesia ni sebenarnya orang hebat-hebat, ramai yang hebat. Tapi yang hebat ditekan, yang bodoh ditonjolkan. Jadi akhirnya di mata luar negara, orang Indonesia ni dipandang sebelah mata. Kalau jemaah jarang pergi ke luar negara, jemaah takkan rasa. Tapi bagi orang yang biasa ke luar negara, kadang-kadang ada di antara mereka yang malu mengaku sebagai orang Indonesia. Sebab apa? Dipandang sebelah mata. Kenapa dipandang sebelah mata? Kerana selama ni warganya menonjolkan orang-orang bodoh dan orang gila, sementara orang hebat, orang pandainya ditekan dan disembunyikan. Boleh faham tak? Itu perlu kita fikir jemaah. Allah Ta'ala alam besar. Ada yang hafal Quran, yang pakai kopiah Ustaz Noh. Pendakwah ni mungkin anyone yang nak ajak kepada benda-benda yang wajib, ajak solat, ajak baca Quran, itu boleh, dia da'i kan. Kita semua da'i, tapi bukan semua orang boleh jadi ustaz. Sebab ustaz ni dia ada authority. So kita kena kenal pasti ustaz tu betul atau tidak. Ni saya share sedikit. Jangan sekali kita nilai ustaz tu dengan follower ataupun dia terkenal ataupun tidak. Saya kenal sangat ramai ulama-ulama, alim ulama yang tak ada seorang pun kenal. Di Al-Azhar sendiri, saya nak kenal dia tu, saya kena tanya-tanya orang, masuk kat kampung-kampung, ceruk kampung, belajar dekat rumah dia sendiri yang serba daif, dan dia pakai baju biasa je, tapi alim dia, ya Allah, dia boleh ajar ilmu yang tak pernah dengar dia ilmu miqat, tak pernah dengar. Dia boleh ajar semua dalam keadaan dia daif, dia relax pakai, tapi orang tak kenal, tapi dia seorang yang sangat alim. Macam tu juga di tanah air kita, di Malaysia ni, kita jangan nilai dengan populariti, terkenal ataupun tidak. Bagaimana kita mau menyerahkan akidah kita, keyakinan kita, ibadah kita kepada orang yang tidak punya kelayakan? Kalau di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Terengganu, di Sabah, di Sarawak, semua yang mengajar mesti punya tauliyah. Tauliyah itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh sultan. Sultan menitahkan kepada mufti, mufti memberikannya. Seperti yang kemarin baru diupload beberapa hari yang lalu, mufti kerajaan Perak atas nama sultan memberikan tauliyah bebas berceramah seumur hidup kepada salah seorang ustadz dari Indonesia, namanya Ustadz Abu Somad. Masya Allah. Siapa yang ceramah nggak punya tauliyah, maka polisi diperintahkan tangkap. Sekarang di tempat kita nggak begitu, asal mau pakai baju koko, pakai jenggot jadi ustad. Maaf jangan tersinggung. Nggak bisa begitu. Alright guys, udah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, penjelasan yang jarang kita dengar dan ilmu yang mungkin jarang kita dengar, dan bahkan saya pun baru dengar hari ini gitu loh guys ya, tentang hal ini gitu, bagaimana istilahnya pernikahan nanti di surga seperti itu ya kan. Dan itu sudah dijelaskan oleh beberapa pembahasan tadi ya. Ini ustaz, salah satu ustaz yang famous juga di Indonesia seperti itu, Ustaz Nur Maulana, yang jamaah, alhamdulillah seperti itu. Dan itu memang penjelasan daripada beliau juga, istilahnya ada nasnya, tapi itu dhaif seperti itu. Kalau dalam kitab-kitab istilahnya tentang amal ya guys ya, hal-hal fadailul amal itu dhaif, itu ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dikerjakan. Tapi kalau hal-hal seperti ini tuh agak-agak gimana gitu loh guys ya ketika mendengarkannya. Nah, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ustadz juga daripada Malaysia tadi, bahwasanya wallahu a'lam. Jadi
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, tapi di dalam surga sudah pasti bahwasanya tidak ada yang tidak berpasangan, semuanya berpasangan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Intinya adalah ambil yang baik dan buanglah yang buruk, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.